Direkam ya. Oke, hari ini saya akan coba ya untuk eh, tutorial bagaimana cara menggunakan Mayar ini untuk membuat sebuah sistem membership gitu. Yang dimana sistem membership ini bisa untuk berbagai macam lini bisnis ya. Terutama juga untuk yang bisnis yang berhubungan dengan member ya atau keanggotaan. Biasanya komunitas itu komunitas, terus juga em, apa ya, pembelajaran lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga kayak yayasan mungkin, terus pondok pesantren itu, dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita langsung aja ya ke bagian membership. Nah, untuk membuat sistem membership ini, teman-teman buat dulu untuk eh, paket membership yang teman-teman em, mau buat ya. Maksudnya gini contoh, kalau teman-teman punya program komunitas bisnis misalkan ya. Nah, teman-teman udah tentuin ya harganya berapa, terus juga em, berapa paket per bulannya untuk biayanya ya. Atau misalkan paketnya itu misalkan biayanya per setahun. Nah, itu kita udah tentukan. Nah, kita langsung ya, kita buat dulu untuk paket membership ini. Nah, nama paketnya ini berdasarkan em, program kita ya, atau berdasarkan project kita. Misalkan projectnya ini katakanlah ya, business owner misal, ini contoh. Jadi program business owner atau program pelatihan apa misal. Sini tulis deskripsi ya. Deskripsinya itu menjelaskan tentang membership ya yang kita tawarkan. Fasilitas apa aja sih yang mereka dapatkan gitu. Jadi kita tulis fasilitas apa aja yang kita tawarkan ke member. Oke, misalkan satu mentoring, dua video ya, video course digital marketing misal. Terus grup support, terus apalagi eh akses reseller produk misal. Nah, nanti saya akan beritahu halamannya ya. Terus kapan pendaftarannya itu akan dibuka gitu. Jadi waktu mulai penjualan ini waktu pembukaan pendaftaran. Kalau teman-teman bukanya hari ini nggak perlu diisi tanggalnya kosongkan aja. Tapi kalau misalkan mau launching, oh saya launching tanggal 20 gitu. Nah, ini langsung aja kita setting tanggal 20. Oke. Terus juga cover gambar promonya ya. Ini contoh aja.
Hmm. Jadi bisa logo komunitasnya ya, atau logo logo komunitas atau logo program kita gitu. Nah, di sini ada tampilan keanggotaan. Nah, tampilan keanggotaan ini kita mau tampilkan nggak ya program membership ini ke anggota kita yang di mana dia pelanggan kita gitu. Walaupun dia belum belum beli paket ini, tapi dia misalkan beli yang ebook misalkan ya, atau dia beli kelas online, tapi dia belum beli paket membership. Kita mau tampilkan nggak eh, produknya ininya. Nah, kalau mau tampilkan tinggal ya, kalau tidak berarti orang harus ngeklik link dulu, baru akan muncul gitu. Oke, kita buat membershipnya. Nah, setelah udah muncul seperti ini, ya, di sini ada copy link untuk pembayaran. Ya, di sini ada yang halaman. Kita cek dulu yang halaman. Nah, untuk halaman pendaftaran ya, pendaftaran membership ini belum launching kan yang tadi ya. Sebelumnya kan kita eh, buatnya itu ya. Nah, saya ulangin ya, ada dua orang yang masuk. Jadi untuk buat paket membership, yang pertama nama komunitasnya apa, atau nama programnya, atau eh, nama projectnya apa, ya. Jadi eh, ini nama komunitas ya. Nanti ada yang bagian untuk yang konten, ya, isi konten itu berarti kan isi eh, tutorial-tutorial, ya penjelasan tentang membership ini apa, tujuannya apa gitu. Nah, ini deskripsi ini menjelaskan fasilitas. Fasilitas yang mereka dapatkan apa aja gitu. Terus karena ini kita launching di tanggal 20 ya. Jadi kita setting di tanggal 20. Makanya kan di sini munculnya oh, nah, di sini munculnya seperti ini penjelasannya. Ini kan fasilitas ya, bisa ditambahin misalkan program eh, bikin website misal. Program bikin website dijelasin. Ini kan ini contoh kan fasilitas. Tadi dijelasin program bikin website selama berapa bulan misal. Oke. Nah, setelah itu masukin gambar promonya ya, atau gambar logo komunitasnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu. Ini agak terlalu besar ya. Jadi bisa diperkecil ukurannya itu 200 pixel. Oh, ini kan logo yang saya ini hampir 1000-an ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Nah, di sini eh, segera hadir. Berarti kan nanti ini belum bisa mereka daftar. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini mau eh, buka pendaftarannya hari ini, maka tinggal dikosongkan aja, kosongkan. Langsung diklik edit membership itu. Oke. Nah, ini kita refresh lagi nih. Nah, di sini mereka bisa join jadi member gitu ya. Jadi mereka bisa pilih yang mau bulanan, mau per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan.
Ini nanti kita bisa set. Misalkan kita maunya per bulan aja. Oke, kita bisa setting ya di bagian apa. Nah, saya di sini. Nah, di sini kan ada biaya-biayanya ya. Kita mau setting yang untuk per bulanan atau yang per 12 bulan itu. Nah, ketika udah kita buat programnya kan. Nah, kita buat lagi untuk paket-paketnya. Kan ada paket yang misalkan ya, oh paket ini biar gampang deh, biar gampang paket reseller misalkan. Kita buat di sini, misalkan reseller atau paket basic. Ini biar teman-teman bisa membayangkan. Paket basic apa aja keuntungan untuk kalau misalkan join di paket basic gitu. Nah, di sini ditulis ya, apa aja keuntungannya. Misal apa bonus video tutorial apa gitu ya. Terus ebook misalkan bonus ebook, bonus mentoring Zoom, workshop Zoom misal dan sebagainya. Nah, di sini adalah total ya, total maksimum membernya. Teman-teman kalau misalkan punya batas ya, batas pendaftaran membernya itu misalkan 100 orang. Teman-teman tulis aja 100. Tapi kalau misalkan, oh saya nggak ada batasnya, mau 1.000 orang, kayak mau 10.000 orang, kayak mau 1 juta orang, kayak kosongin aja. Atau bisa ditulis ya kan 100.000. Jadi nanti ketika udah batas maksimum, membernya itu udah nyampe 100 orang, maka dia pendaftaran akan otomatis ditutup gitu ya. Jadi otomatis ditutup. Jadi di sini udah ada penjelasannya. Kami akan menutup tier ini setelah melewati batas peserta maksimal. Nah, kosongkan jika tanpa limit jumlahnya gitu. Terus juga untuk total pembayaran membership bulanan. Nah, di sini kalau teman-teman tulis ya, total pembayarannya misalkan ya, total pembayarannya eh saya mau setting per 500.000 misalkan. Ya, 500.000 misal. Nah, maka di sini teman-teman nggak bisa setting 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Hanya bisa setting 1 bulan. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau ini dikosongkan, maka teman-teman bisa setting untuk yang sebulan berapa. Misalkan 100 ya. Untuk 3 bulan berapa? Misalkan 270, diskon 30 misalkan kalau dia ngambil paket 3 bulan misal. Yang 6 bulan itu berapa? 500 misal. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di setting ini cuman 500.000. Nah, maka ini nggak bisa di checklist. Hanya bisa yang 1 bulan. Jadi itu ya. Jadi kalau mau bikin paket membership per 3 bulan, per 6 bulan, sampai setahun, ini kosongkan. Jadi ini kita bisa gunakan. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Terus ini instruksi ini untuk mengarahkan member yang udah mendaftar. Misalkan ini dia udah melakukan pembayaran. Biasanya kan setelah udah melakukan pembayaran kan ada halaman tuh, halaman selanjutnya. Nah, di situ teman-teman tulis
Nah, jadi ini tinggal teman-teman kasih link gitu. Jadi link untuk eh, pendaftarannya mereka gitu ya. Oke. Nah, di sini, nah ini maksudnya apa nih masa tenggang nih? Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi masa tenggang ini ketika si pelanggan itu daftar, itu dia dikasih waktu. Sama kayak kita kalau beli produk digital ya. Itu kita dikasih waktu 3 hari. Sama di sini kita bisa setting sampai 27 hari. Ya, jadi kita bisa setting sampai 27 hari nih. Nih, oke. Jadi selama 27 hari itu teman-teman bisa follow up setiap harinya mungkin ya sampai benar dia bisa melakukan pembayaran dengan strategi promosi yang teman-teman lakukan nanti. Oke, ini kita per 3 hari aja lah masa tenggangnya. Jadi kalau udah 3 hari ini maka udah kadaluarsa tuh ya pesanan dia gitu. Oke, sekarang ke harga. Teman-teman mau setting mau yang per berapa bulan gitu. Kalau teman-teman yang misalkan oh saya biasa tahunan, ya udah ini kosong nggak usah di checklist. Saya tahunan misalkan 2 juta. Oke, jadi cek ke satu aja. Tapi kalau oh biar ada variasi lah, ya udah 1 bulan, 3 bulan misalkan. Yang setahunnya nggak usah. Oke, nggak jadi masalah. Gitu. Oke, ini saya contohin per 1 bulan sama per 3 bulan aja ya. Terus kita kalau misalkan mau dibikin strategi yang dinamakan menjaring prospek. Jadi kalau kita di satu apa ya produk ya atau program itu biasanya kan ada trial ya 1 bulan. Kalau misalkan kita di aplikasi Play Store itu kan kita dikasih tuh uji coba 14 hari, uji coba 7 hari. Di sini teman-teman bisa setting juga uji coba selama sebulan. Nanti setelah dia udah sebulan ya, setelah dia udah sebulan mencoba ya dari video course-nya, video tutorialnya apa. Nah, nanti dia akan diarahkan ke pembayaran ini. Jadi upgrade gitu. Kalau teman-teman eh, nggak mau menggunakan, tinggal dimatikan saja. Terus mengenai biaya ya, biaya tambahan awal. Nah, di sini teman-teman bisa setting biaya tambahan awal ini maksudnya untuk kalau teman-teman bisa ada biaya-biaya apa, misalkan jasa apa, atau untuk pembayaran apa gitu. Tinggal tambahin aja. Oke, kita langsung buat. Nah, di sini sudah ini ya, kelihatan ya. Sini harga membership, jumlah member, terus juga masa tenggangnya ya. Di sini sudah ada ya. Terus kita buat lagi paket advance misal. Oke, kita samakan aja. Paket advance ya. Ini kosongkan, kosongkan. Ini nanti dilanjut ya sampai ke link ya. Ini saya percepat aja. Per 3 hari, per 1 bulan, 3 bulan, 100. Kalau advance berarti kan ini yang materinya yang materi
menengah ya. Kalau tadi basic dasar. Ini harganya beda, misalkan 250 misalkan per bulan. Terus per 3 bulan berarti 700 misal. Berarti diskon 50. Oke, kita buat. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal tambahkan ya akses produk di sini nih. Jadi di sini kita bisa tambahin nih akses produk yang sini. Saya belum belum buat produknya ya kayak misal e-book kah. Teman-teman mau buat produk dulu di sini e-book ya. Kalau teman-teman mau buat webinar, kelas online, produk digital, teman-teman punya template website kah? Punya teman-teman punya apa ya? Upload aja di sini nanti nanti ya, nanti ada jadwal lagi saya Zoom untuk menjelaskan ini. Saya membership dulu. Jadi ini jadi ini tentu bisa tambahin. Nih, misalkan contoh eh yang basic dia dapat yang WhatsApp marketing doang misalkan untuk akses produknya ya. Kalau yang advance dapat 5 database supplier belanja transferan dapat 3 WhatsApp marketing. Nah, dia ini bisa akses nih produknya ini gitu. Nah, di sini konten membershipnya. Nah, biasanya kan kalau membership itu kan ada kita menjelaskan visi misi kita, ya kan, menjelaskan tentang program kita. Teman tinggal isi aja di sini. Judulnya, judulnya misalkan ya penjelasan tentang apa misal awalan misal awalan program, awalan bisnis owner website. Sini tulis deskripsi dari kontennya itu ya. Misal di sini eh, penjelasannya ya mengenai contoh deskripsi. Jadi kita menjelaskan ya. Ini awalan, topik awalan. Terus kita kasih covernya seperti apa. Contoh kayak ini deh. Nah, di sini aksesnya ini ke member yang mana, basic kah atau advance kah gitu. Kita kasih akses misalkan semuanya kita buat. Oke, di sini sudah. Nah, kalau teman-teman mau nambahin modul ya, modul membershipnya, di sini ada yang teks, ada video, ada embed ya, embed frame sama file sama audio. Nah, biasanya kalau konten-konten untuk penjelasan biasanya kebanyakan video ya. Jadi teman-teman bikin dulu ya videonya di YouTube. Nanti teman-teman bisa upload ke sini linknya. Misal gini, tutorial tutorial member pemula. Ini
tinggal ambil link YouTube-nya yang udah kita upload gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kita ambil dulu ya kontennya. Nah, di sini isi juga ya penjelasan kontennya itu apa aja. Misalkan gini, eh, topik materi dasar. Nah, jadi itu topik materi dari video itu gitu ya. Jadi kita tulis juga. Oke. Nah, ini contoh. Saya coba ambil yang oke lah, ini contoh aja ya. Kita ambil dulu linknya. Lalu kita tempel di sini ya. Salah. Oke, sini udah kita ini kita tempelkan. Terus ini aksesnya kalau mau langsung diakses langsung saja kita eh, kosongkan ya. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau mau ngelihat, nah seperti ini ya. Jadi mereka kalau mau ngelihat kontennya tinggal klik lihat. Ntar langsung mereka bisa buka videonya. Oke. Terus kalau mau nambahin untuk ebook ya, teman-teman bisa isi di sini ebook apa misalnya. Ebook WhatsApp. Terus unggahannya dari mana filenya misalkan. Oke, ini contoh aja, contoh. Hmm, harusnya PDF ya, cuman ini saya kasih contoh aja. Oke, setelah udah langsung buat. Nah, di sini mereka bisa lihat. Tinggal klik download, mereka sudah bisa mendownload. Jadi seperti itu ya, teman-teman untuk bikin konten membershipnya dari tutorial atau dari ebook atau mungkin dari audio ya, atau mungkin teks. Jadi benar-benar mereka bisa pelajari. Terus yang mengenai produk juga mereka bisa akses produk apa yang mau kita tawarkan. Kayak kita punya produk tentang template, template apa ya. Nah, sini nanti kalau yang udah daftar semua kelihatan di sini ya. Membernya berapa, tagihan mereka, histori transaksi, table, analitik, ya, semuanya. Di sini kita bisa lihat nih, nanti omset pendapatan kita berapa nih, jumlah transaksinya, nominalnya, ya, pembayaran yang tidak terselesai, semua lengkap teman-teman di sini. Ya, jadi di sini sangat-sangat lengkap. Terus jumlah pengunjung, halaman checkout, ya. Jadi teman-teman bisa dapat data, ya, bisa dapat data. Terus contoh, eh, nah di sini ya teman-teman bisa muncul nih. Tuh, kalau tadi kan ya
Jadi ini udah ada dua paket ya. Mereka bisa pilih mau paket yang mana, terus mau yang berapa bulan. Misalkan mereka join. Nah, di sini mereka bisa pilih misal advance ya, tinggal mereka pilih mau yang per bulan. Di sini totalnya ini ada biaya ya, biaya admin VI. Terus juga totalnya berapa. Nah, oke. Ini biaya admin juga bisa kita setting juga gitu ya. Nah, di sini metode pembayaran menggunakan apa gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi itu ya cara eh, membuat paket membership. Kalau untuk awalan itu hanya hitungan menit kita buat membership. Ya, ini untuk awalan. Membershipnya ini apa? Ini kayak nama bisnisnya ya. Jadi nama bisnisnya apa ya? Nanti setelah udah kita buat nama bisnisnya, ya mungkin cuma 1 menit, 2 menit ya. Maka kita udah akan muncul link pembayaran, link produk ya. Nah, setelah itu baru kita bikin nama-nama produknya gitu. Jadi kita buat nama-nama produknya apa. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita buat nama brand bisnisnya itu brand bisnis yang mau kita buat. Jadi membership business owner. Nah, nanti mereka pilih mau yang paket basic kah, advance kah, gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan mungkin? Ini cuman kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, jadi teman-teman yang belum mendaftar ya, silakan nanti daftar ya di link yang saya share di grup. Nah, jadi teman-teman bisa eh, langsung deh tuh coba. Ini jujur ya, ini saya juga masih paket yang free nih, gitu. Jadi saya mencontohkan kalau paket free aja kita bisa tuh. Cuman jatuhnya ya untuk biayanya itu memang agak mahal biaya adminnya kalau yang free. Jadi kalau kita upgrade ya, upgrade ke eh nah, ini kalau kita upgrade yang bisnis, yaitu kita akan banyak eh, mendapatkan ya beberapa fasilitas ya dari mereka. Apalagi kalau misalkan yang mau paket enterprise. Nah, ini biaya transaksinya nol gitu. Nah, kalau ini biaya transaksinya ya itu mungkin di kisaran 1% kalau udah upgrade ke bisnis. Oke, silakan ya nanti teman-teman kalau mau coba-coba silakan. Nah, di sini ini saya coba agak sedikit yang lumayan menarik juga. Sini bisa membuat paket cicilan itu. Nah, paket cicilan ini diperlakukan untuk yang mau mencicil. Misalkan mau cicil 50.000, mau cicil eh 100.000 ya. Ini kita bisa eh, setting suku bunganya ya, atau kalau misalkan kita nggak mau riba ya udah nol kan.
Terus selama cicilan berapa bulan? Misal 24 bulan atau 12 bulan deh. Gitu. Jadi ini untuk paket produk mahal. Jadi eh, pokok yang harus dibayar berapa? Gitu ya. Nah, jadi misalkan ya contoh pokok yang harus bayar 2 juta 200 2 juta misal 2.500.000 ya. Terus dicicil sesuai setiap bulan misal setiap tanggal 1 kah atau tanggal, jadi ini bisa teman-teman setting ya, tanggal 1 atau tanggal berapa gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja penjelasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi